Baiklah, mari kita bicara tentang pegawai negeri sipil. Bukan profesi yang paling glamor, bukan? Mereka adalah orang-orang yang menjaga negara ini tetap berjalan secara kiasan. Mereka memproses dokumen Anda. Mereka memastikan jalan tidak berbahaya sebagian besar waktu. Mereka adalah roda penggerak mesin pemerintahan. Dan tahukah Anda apa yang membuat roda penggerak itu berputar dengan lancar? Loyalitas. Coba pikirkan. Pegawai negeri sipil dipercaya dengan banyak wewenang. Mereka menangani informasi rahasia. Mereka membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Jika keputusan tersebut didorong oleh keuntungan pribadi atau kepentingan di luar kepentingan bangsa, keadaan bisa memburuk dengan cepat. Kita semua pernah melihat beritanya. Skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan itu cukup membuat Anda ingin menjadi pertapa dan hidup terasing. Tapi inilah masalahnya. Oknum-oknum buruk itu tidak mewakili mayoritas pegawai negeri sipil. Sebagian besar dari mereka mengabdi karena alasan yang benar. Mereka ingin mengabdi kepada negara. Mereka memahami bahwa kesetiaan mereka harus ditujukan kepada bangsa dan rakyatnya. Tanpa loyalitas mendasar itu, seluruh sistem akan mulai runtuh. Itu seperti membangun rumah di atas fondasi pasir. Tentu, mungkin terlihat baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi badai pertama yang datang akan merobohkan semuanya. Kita membutuhkan pegawai negeri sipil yang menjadi fondasi bangsa kita, bukan pasir lepas yang dapat meruntuhkan segalanya. Jadi, seperti apa sebenarnya loyalitas dalam konteks pengabdian sipil? Ini bukan tentang kepatuhan buta atau janji setia kepada partai politik tertentu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyatnya di atas segalanya. Anggap saja seperti ini. Bayangkan Anda adalah wasit dalam pertandingan sepak bola. Tugas Anda adalah menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak, meskipun itu berarti mengambil keputusan yang merugikan tim favorit Anda. Itulah loyalitas dalam tindakan. Ini tentang mengesampingkan bias pribadi dan membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk pertandingan secara keseluruhan. Pegawai negeri sipil itu seperti wasit. Hanya saja alih-alih pertandingan sepak bola, mereka berurusan dengan realitas pemerintahan suatu bangsa yang kompleks dan rumit. Mereka harus membuat pilihan sulit, seringkali dengan sumber daya terbatas dan di bawah tekanan yang kuat. Dan dalam semua itu mereka harus ingat bahwa tanggung jawab utama mereka adalah kepada orang-orang yang mereka layani, bukan kepada diri mereka sendiri atau kelompok kepentingan tertentu. Itu berarti menolak godaan untuk menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Itu berarti mengatakan kebenaran kepada penguasa, bahkan ketika itu tidak nyaman. Dan itu berarti selalu berusaha untuk bertindak integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena setiaan setiap difkan ditafun kari pengakuan opini buing. Ai pausi genakun kuanana bahkan katit tu sulit. Nah, Anda tidak bisa begitu saja menyuruh seseorang untuk setia dan berharap mereka secara ajaib berubah menjadi sosok yang sempurna. Itu seperti menyuruh seseorang untuk bahagia. Itu sentimen yang bagus, tetapi tidak banyak menawarkan panduan praktis. Disitulah pedoman dan prinsip berperan. Di Indonesia, Anda memiliki dasar yang kuat untuk perilaku etis dan loyal dalam Pancasila dan UUD 1945. Dokumen-dokumen ini memaparkan nilai-nilai fundamental yang harus memandu tindakan setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam pelayanan publik. Anggap prinsip-prinsip ini seperti peraturan lalu lintas. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan dan menavigasi situasi yang kompleks. Mereka mengingatkan pegawai negeri sipil bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa. Dan mereka memberikan dan dasar untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa ketika mereka menyimpang dari jalur perilaku etis. Tetapi ini bukan hanya tentang mengikuti aturan hukum. Ini tentang mewujudkan semangat prinsip-prinsip itu dalam segala hal yang Anda lakukan. Ini tentang memperlakukan setiap warga negara dengan hormat dan bermartabat, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Ini tentang bersikap transparan dan akuntabel dalam tindakan Anda. Dan ini tentang selalu berusaha untuk menjunjung tinggi standar etika profesional tertinggi. Karena pada akhirnya, kesetiaan tanpa integritas tidak ada artinya. Itu seperti rumah yang dibangun di atas fondasi pasir. Mungkin terlihat mengesankan dari luar, tetapi tidak akan tahan dalam ujian waktu.
Berbicara tentang prinsip, mari kita bicara tentang berakhlak. Akronim ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi sebenarnya merupakan serangkaian nilai inti bagi pegawai negeri sipil Indonesia. Kita berbicara tentang berorientasi pelayanan, berorientasi pada pelayanan, mengutamakan kebutuhan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda. Kompeten dan berpengetahuan di bidangnya. Harmonis, bekerja sama secara harmonis dengan rekan kerja dan masyarakat. Loyal, itu dia, setia kepada bangsa, pemerintah, dan rakyat. Adaptif, mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan keadaan. Kolaboratif dan bekerja secara efektif dengan orang lain. Nah, nilai-nilai ini bukan hanya slogan yang dipikirkan oleh pemerintah. Mereka adalah blok bangunan dari layanan sipil yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya. Mereka adalah prinsip panduan yang membantu pegawai negeri sipil menavigasi kompleksitas peran mereka dan membuat keputusan yang demi kepentingan terbaik bangsa. Ketika pegawai negeri sipil mewujudkan nilai-nilai ini, hal itu menciptakan efek riak di seluruh masyarakat. Itu membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Ini menumbuhkan budaya pelayanan dan akuntabilitas, dan pada akhirnya berkontribusi pada Indonesia yang lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih adil. Jadi, lain kali mendengar seseorang mencemooh birokrasi atau memutar mata ketika mendengar peraturan pemerintah, ingatkan mereka tentang berakhlak. Karena di balik istilah-istilah yang tampaknya kering dan teknis itu terdapat serangkaian nilai yang penting untuk demokrasi yang berfungsi dan berkembang. Bagian kelima, loyalitas dalam tindakan, komitmen, disiplin, dan pelayanan publik. Oke, cukup teorinya. Mari kita lihat kenyataan. Seperti apa sebenarnya loyalitas dalam kehidupan sehari-hari seorang pegawai negeri sipil? Ini tidak selalu tentang tindakan besar atau tindakan heroik pengorbanan diri. Lebih sering daripada tidak, ini tentang pilihan kecil dan sehari-hari yang menunjukkan komitmen untuk melayani kepentingan publik. Ini tentang datang bekerja tepat waktu dan melakukan pekerjaan dengan jujur. Ini tentang memperlakukan setiap warga negara dengan hormat dan bermartabat, bahkan ketika mereka frustrasi atau marah. Ini tentang menepati komitmen dan memenuhi tenggat waktu, bahkan ketika itu tidak nyaman. Ini tentang berbicara ketika Anda melihat sesuatu yang salah, bahkan jika itu berarti menantang status quo atau mempertaruhkan diri Anda sendiri. Ini tentang terus mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda, sehingga Anda dapat melayani publik dengan lebih baik. Dan ini tentang selalu mengingat bahwa Anda adalah pelayan kepercayaan publik. Tanggung jawab yang tidak boleh dianggap enteng. Intinya, loyalitas dalam tindakan adalah tentang secara konsisten memilih yang benar meskipun sulit daripada yang salah meskipun mudah. Ini tentang mengutamakan kebutuhan banyak orang di atas keinginan segelintir orang. Dan ini tentang selalu berusaha untuk menjadi kekuatan kebaikan di dunia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, ukuran sebenarnya dari kebesaran suatu bangsa tidak terletak pada hasil ekonomi atau kekuatan militernya, tetapi pada karakter dan integritas rakyatnya, terutama mereka yang dipercaya dengan pelayanan publik. Bagian keenam, ketika loyalitas bertabrakan, menavigasi keyakinan pribadi dan kepentingan nasional. Ini yang sulit, apa yang terjadi ketika keyakinan pribadi seorang pegawai negeri sipil berbenturan dengan tugas mereka untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional. Ini situasi yang rumit, seperti mencoba menyulap gergaji mesin sambil mengendarai sepeda roda satu di atas tali. Satu gerakan yang salah, dan semuanya bisa berantakan. Katakanlah seorang pegawai negeri sipil sangat menentang kebijakan pemerintah tertentu. Mungkin mereka pikir itu tidak adil, tidak efektif, atau bahkan berbahaya bagi kelompok tertentu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menelan prinsip mereka dan mengikuti arus? Atau apakah mereka berbicara menentang kebijakan tersebut meskipun itu berarti mempertaruhkan pekerjaan atau reputasi mereka? Ini dilema yang tidak mudah dijawab. Di satu sisi, pegawai negeri sipil berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang mereka layani. Itu bagian dari kesepakatan. Di sisi lain, mereka juga warga negara dengan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Dan terkadang, keyakinan itu mungkin bertentangan dengan tindakan pemerintah. Jadi apa solusinya? Ya, ini bukan tentang mengikuti perintah secara membabi buta
atau secara membabi buta memberontak terhadap mereka. Ini tentang menemukan cara untuk menavigasi loyalitas yang bersaing itu dengan integritas dan komitmen untuk kebaikan yang lebih besar. Begini, kritik yang membangun bahkan perbedaan pendapat bisa menjadi tindakan loyalitas. Jika seorang pegawai negeri sipil benar-benar yakin bahwa kebijakan tertentu berbahaya, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keprihatinan mereka melalui saluran yang tepat. Itu bisa berarti mengangkat masalah dengan atasan mereka, menyarankan pendekatan alternatif, atau bahkan dalam kasus ekstrim, melaporkan kegiatan ilegal atau tidak etis. Kuncinya adalah melakukannya dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perilaku profesional dan menghormati rantai komando. Ini tentang menjadi kritikus yang bertanggung jawab, bukan kekuatan yang mengganggu. Ini tentang berusaha untuk memperbaiki sistem dari dalam, bukan untuk menghancurkannya dari luar. Bagian ketujuh, bayangan korupsi, ancaman loyalitas, dan kemajuan nasional. Mari kita bahas masalah yang sudah jelas, yang memakai jas dan membawa tas kerja penuh dengan uang tunai yang meragukan korupsi. Ini adalah pengkhianatan terakhir terhadap kepercayaan publik, kekuatan korosif yang merusak loyalitas, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Anggap korupsi seperti investasi rayap. Itu mungkin dimulai dari yang kecil, hampir tidak terlihat pada awalnya. Tetapi jika dibiarkan, itu dapat menggerogoti fondasi masyarakat, mengosongkan institusi, dan meninggalkan cangkang yang rapuh. Setiap kali seorang pegawai negeri sipil menerima suap, memberikan kontrak kepada kroni, atau menutup mata terhadap kesalahan, mereka menggerogoti integritas seluruh sistem. Mereka menciptakan budaya di mana loyalitas dijual kepada penawar tertinggi dan di mana pengejaran keuntungan pribadi mengalahkan kepentingan publik. Ini bukan hanya masalah teoritis. Korupsi sangat merugikan warga negara biasa. Ini mengalihkan sumber daya dari layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini menciptakan lapangan bermain yang tidak merata di mana kesuksesan didasarkan pada koneksi dan suap, bukan bakat dan kerja keras. Dan itu melahirkan sinisme dan ketidakpercayaan pada pemerintah, sehingga mempersulit untuk mengatasi masalah yang diciptakan oleh korupsi. Jadi, apa penawarnya? Ini adalah pendekatan multi-cabang yang membutuhkan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Kita berbicara tentang memperkuat institusi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, memberdayakan masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin, dan mendorong budaya integritas yang menghargai kepentingan publik di atas keuntungan pribadi. Ini adalah pertarungan yang panjang dan sulit, seperti mencoba mengajari sekelompok balita cara bermain catur. Tapi ini adalah pertarungan yang layak untuk diperjuangkan, karena taruhannya terlalu tinggi untuk diabaikan. Sebuah bangsa yang penuh dengan korupsi adalah bangsa yang waktunya dipinjam. Mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu karena kelembaman, tetapi pada akhirnya rumah kartu akan runtuh. Bagian ke-8, ikatan loyalitas, pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas. Oke, jadi kita telah menetapkan bahwa korupsi itu buruk, loyalitas itu baik, dan menavigasi dunia pelayanan publik yang keruh bisa sama menantangnya dengan mencoba merakit furnitur IKEA tanpa instruksi. Tapi bagaimana kita sebenarnya memperkuat ikatan loyalitas di dalam layanan sipil? Bagaimana kita menciptakan sistem di mana perilaku etis adalah norma, bukan pengecualian? Ya, ini sedikit seperti memanggang kue. Anda membutuhkan bahan-bahan yang tepat, dikombinasikan dalam proporsi yang tepat, dan dipanggang pada suhu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lezat. Dalam hal ini, bahan utama kita adalah pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas.